Halo teman-teman, selamat datang di cerita tentang Perang Dunia II, perang besar yang terjadi dari tahun 1939 sampai 1945. Kita akan lihat bareng-bareng gimana peristiwa-peristiwa penting waktu itu bisa mengubah dunia, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Perang Dunia II ini muncul karena keadaan dunia yang belum stabil setelah Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles, yang tujuannya untuk mengakhiri semua perang, malah jadi sumber masalah baru. Jerman, yang dihukum berat dengan ganti rugi perang yang besar dan kehilangan wilayah, jadi marah dan dendam. Pagi-pagi sekali, tanggal 1 September 1939, pasukan Jerman yang dipimpin Nazi menyerang Polandia. Serangan ini dilakukan dengan sangat terencana dan penuh strategi. Pasukan Jerman sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang untuk memastikan kemenangan mereka. Serangan cepat ini, yang disebut Blitzkrieg, menggabungkan kekuatan pesawat tempur dan tank-tank yang bergerak cepat. Blitzkrieg atau perang kilat adalah taktik militer yang mengandalkan kecepatan dan kejutan untuk menghancurkan musuh dengan cepat. Pesawat tempur Luftwaffe menyerang dari udara, sementara tank-tank Panzer melaju di darat menghancurkan pertahanan musuh. Serangan ke Polandia ini bikin geger seluruh dunia. Berita tentang serangan ini menyebar dengan cepat melalui radio dan koran, membuat banyak negara khawatir akan ambisi Jerman yang semakin besar. Dunia menyaksikan dengan cemas bagaimana Polandia berusaha bertahan dari serangan yang begitu dahsyat. Inggris dan Prancis langsung menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Mereka tidak bisa tinggal diam melihat agresi Jerman yang semakin menjadi-jadi. Deklarasi perang ini menandai dimulainya konflik besar yang akan mengubah sejarah dunia. Perang Dunia II pun dimulai. Konflik ini tidak hanya melibatkan negara-negara Eropa, tetapi juga negara-negara di seluruh dunia. Pertempuran awal Perang Dunia II menunjukkan betapa seriusnya situasi ini, dengan banyak negara yang terlibat dalam pertempuran sengit. Awalnya, perang ini cuma terjadi di Eropa, tapi cepat banget menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika pun ikut terlibat dalam konflik ini. Perang Dunia II menjadi perang global yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang di berbagai belahan dunia. Di Eropa, pasukan Jerman kayaknya nggak bisa dihentikan. Mereka terus meraih kemenangan di berbagai front, membuat banyak negara Eropa jatuh ke tangan mereka. Kekuatan militer Jerman yang luar biasa membuat mereka menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia. Polandia kalah dengan cepat, dan negara-negara Baltik dipaksa untuk menyerah. Invasi Jerman ke negara-negara Baltik menunjukkan betapa kuatnya taktik Blitzkrieg mereka. Negara-negara ini tidak punya pilihan selain menyerah kepada kekuatan militer Jerman yang begitu besar. Taktik Blitzkrieg terbukti ampuh banget. Dengan menggabungkan serangan udara dan darat yang cepat dan terkoordinasi, Jerman berhasil menghancurkan pertahanan musuh dengan mudah. Blitzkrieg menjadi simbol kekuatan militer Jerman yang menakutkan. Tahun 1940, pasukan Hitler makin menjadi-jadi. Denmark dan Norwegia jatuh ke tangan Jerman dalam waktu singkat. Bulan Mei 1940, Jerman nyerang Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Lagi-lagi, Blitzkrieg bikin kaget lawan dan dengan cepat mengalahkan mereka. Pasukan Jerman berhasil melewati garis Maginot lewat hutan Ardennes dan mengepung pasukan sekutu di Belgia. Untungnya, evakuasi Dunkirk berhasil menyelamatkan ratusan ribu tentara Inggris dan Prancis. Meskipun akhirnya Prancis terpaksa menyerah pada bulan Juni 1940. Dengan kekalahan Prancis, Inggris Raya terpaksa sendirian melawan kekuatan penuh Nazi Jerman. Di Pasifik, Jepang mulai memperluas wilayahnya dengan agresif. Mereka tidak hanya ingin menguasai wilayah, tapi juga mengamankan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mendukung mesin perang mereka. Jepang, yang ingin membangun lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, mengincar kekayaan alam dan wilayah Asia Tenggara. Mereka melihat wilayah ini sebagai kunci untuk mendapatkan minyak, karet, dan bahan mentah lainnya, yang sangat penting bagi industri dan militer mereka. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, secara tiba-tiba. Serangan ini direncanakan dengan sangat hati-hati dan bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Serangan ini bikin Amerika Serikat marah besar dan akhirnya ikut masuk ke dalam Perang Dunia II.
Presiden Franklin D. Roosevelt menyebut tanggal ini sebagai a date which will live in infamy dan segera meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jepang. Besoknya, Jerman dan Italia juga ikutan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Ini membuat konflik yang awalnya terbatas di Eropa dan Asia menjadi perang global yang melibatkan banyak negara besar. Masuknya Amerika Serikat ke dalam perang ini jadi titik balik yang sangat penting. Dengan kekuatan industri dan militer yang besar, Amerika Serikat mulai memobilisasi sumber daya mereka untuk mendukung sekutu di berbagai front. Dengan sumber daya dan jumlah penduduk yang besar, Amerika Serikat jadi sumber kekuatan baru bagi sekutu. Mereka mulai memproduksi senjata, kapal perang, dan pesawat dalam jumlah besar, serta mengirim pasukan ke berbagai medan perang di seluruh dunia. Peran Amerika Serikat dalam perang ini tidak bisa diremehkan karena mereka membantu mengubah arah perang dan akhirnya membawa kemenangan bagi sekutu. Tahun 1942 jadi momen penting dalam Perang Dunia II. Di front timur, pasukan Jerman ketemu lawan tangguh di Stalingrad. Pertempuran Stalingrad jadi titik balik perang di Eropa. Pasukan Jerman kalah besar-besaran. Kemenangan Uni Soviet di Stalingrad memberi semangat baru bagi sekutu. Sementara itu, di Pasifik, Amerika Serikat menang besar dalam pertempuran Midway. Pertempuran di laut ini menghancurkan 4 kapal induk Jepang dan melemahkan kekuatan Angkatan Laut Jepang. Kemenangan di Midway ngasih Amerika Serikat keuntungan di Pasifik. Di Afrika Utara, pasukan Inggris dan Amerika Serikat menyerang pasukan Jerman dan Italia. Tanggal 6 Juni 1944, pasukan sekutu melancarkan serangan terbesar dalam sejarah, Operasi Overlord, yang lebih dikenal dengan sebutan D-Day. Operasi ini direncanakan dengan sangat hati-hati dan melibatkan ribuan kapal, pesawat, dan kendaraan militer. Tujuannya adalah untuk membuka front baru di Eropa Barat dan memulai pembebasan wilayah yang diduduki oleh Nazi Jerman. Lebih dari 150.000 tentara sekutu mendarat di pantai Normandia, Prancis. Mereka datang dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan banyak lagi. Pendaratan ini tidaklah mudah. Mereka menghadapi tembakan berat dari pasukan Jerman yang sudah siap di pantai. Pendaratan D-Day ini adalah prestasi militer yang luar biasa. Keberhasilan ini tidak hanya karena keberanian para tentara, tetapi juga karena perencanaan dan koordinasi yang sangat baik antara berbagai angkatan bersenjata sekutu. Itu jadi tanda awal kekalahan Jerman di Eropa Barat. Setelah pendaratan ini, pasukan sekutu mulai bergerak cepat melalui Prancis, membebaskan kota-kota dan desa-desa yang telah lama berada di bawah pendudukan Nazi. Saat pasukan sekutu maju melalui Prancis, beberapa perwira Jerman berusaha membunuh Adolf Hitler. Mereka berharap bahwa dengan membunuh Hitler, mereka bisa mengakhiri perang lebih cepat dan menyelamatkan Jerman dari kehancuran total. Rencana pembunuhan pada 20 Juli 1944 itu gagal, dan Hitler selamat dengan luka ringan. Meskipun begitu, upaya ini menunjukkan bahwa bahkan di dalam lingkaran dalam Jerman, ada ketidakpuasan yang mendalam terhadap kepemimpinan Hitler. Bulan Desember 1944, Jerman melancarkan serangan balasan besar-besaran di Ardennes. Serangan ini dikenal sebagai Pertempuran Bulge, di mana Jerman mencoba untuk memecah garis sekutu dan merebut kembali inisiatif. Pertempuran Bulge adalah salah satu pertempuran paling berdarah dalam perang ini, tapi tetap nggak bisa menghentikan laju pasukan sekutu. Meskipun Jerman berhasil membuat kemajuan awal, pasukan sekutu akhirnya berhasil memukul mundur mereka dan melanjutkan perjalanan mereka menuju kemenangan. Di Pasifik, Amerika Serikat terus maju mendekati Jepang. Serangan dari pulau ke pulau membawa Amerika Serikat semakin dekat ke Jepang. Pertempuran Iwo Jima dan Okinawa adalah beberapa pertempuran paling berdarah dalam perang ini. Pasukan Jepang bertempur dengan sangat berani dan gigih. Karena banyaknya korban jiwa, Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, memutuskan untuk menggunakan bom atom. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pengebom B-29 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. 3 hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, yang akhirnya memaksa Jepang untuk menyerah. Pada tanggal 2 September 1945, perwakilan Jepang menandatangani dokumen penyerahan diri di atas kapal perang USS Missouri.
Seluruh dunia bergembira karena perang paling berdarah dalam sejarah manusia akhirnya selesai. Tapi kemenangan ini harus dibayar mahal. Lebih dari 70 juta orang tewas dalam perang besar ini. Eropa dan Asia hancur lebur. Kota-kotanya rata dengan tanah dan ekonominya hancur berantakan. Prans by Induikan Guslipchuul Sumendalam. Praini to treat pretty krumang and sif Soviet juga berdiri yang paling kuat. Itulah cerita singkat tentang Perang Dunia II, perang yang mengubah dunia untuk selamanya. Dari puing-puing kehancuran, dunia baru muncul, dunia yang belajar dari pahitnya perang. Perang Dunia II mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, pengorbanan, dan semangat manusia yang pantang menyerah saat menghadapi kesulitan. Semoga kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha untuk membangun masa depan yang lebih damai dan adil bagi semua orang.